Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok branding Kota Gede ingin memperkenalkan diri. Saya Homsa Rahma Surya Puspita, NIM 129. Saya Desikita Pramesti, NIM 135. Saya Nela Lima dengan NIM 138. Kami akan mempresentasikan hasil dari branding Kota Gede. Sebelumnya kita akan mengenal lebih jauh tentang Kota Gede. Jadi Kota Gede itu adalah semulanya itu adalah bagian dari hutan alas Mentau yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan untuk setelah dia mengalahkan Arya Penangsang. Lalu kalau kuliah tersebut menjadi ibu kota sebuah kerajaan baru yang dibentuk oleh Sutawijaya. Nah, Sutawijaya kemudian menjadi penguasa dengan gelar Panembahan Senopati, menamai wilayah tersebut dengan nama Kesultanan Mataram Kota Gede. Kemudian menjadi ibu kota Mataram hingga masa kepemimpinan anaknya yaitu Panembahan Anyakorwati. Selanjutnya kerajaan itu terpecah menjadi Kesultanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755. Terpecahnya Mataram menjadi dua membuat kawasan keraton Kota Gede ikut terpecah. Sebelum 1952, wilayah Kota Gede terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagian yang lain milik Kesultanan Surakarta yang merupakan sebuah enklave dan sebagian lain milik Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Adapun setelah kemerdekaan, wilayah Kota Gede Yogyakarta dilebur ke dalam Kota Yogyakarta dan dibentuk sebuah kementerian dengan nama yang sama. Sedangkan enklave Kota Gede Surakarta dilebur ke dalam wilayah Kabupaten Bantul. Salah satu hal yang menarik, dulu warga Kota Gede yang masuk ke dalam Jogja Selatan, kepemilikannya masuk ke dalam Keraton Surakarta untuk mengurus berbagai surat harus ke Keraton Surakarta. Namun sekarang sudah tidak. Selanjutnya adalah keunikan dari Kota Gede. Yang pertama adalah kawasan Masjid Gede Mataram. Bangunan tersebut dulunya dibangun tidak hanya oleh orang Islam saja, tetapi juga dibangun oleh orang Hindu, sehingga ornamen dan arsitektur yang ada di dalam kawasan Masjid Gede Mataram juga terdapat unsur Hindu. Yang kedua ada kawasan Kota Gede dulunya adalah Kerajaan Mataram pertama. Yang selanjutnya, Kota Gede memiliki makanan khas Kipo, yaitu makanan khas yang terbuat dari ketan yang diberi warna hijau dari daun pandan dan berisi kelapa yang sudah diparut dan diberi gula merah. Yang selanjutnya, Kota Gede memiliki kesenian yang sangat menonjol, yaitu keroncong. Dan yang terakhir, Kota Gede terkenal dengan kerajinan perak hingga sekarang. Selain itu juga ada studi bersaing, di mana sentra kerajinan perak yang berada di Kota Gede itu juga mirip dengan kerajinan perak yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya ada destinasi heritage urban, yang dimana ada kota lama di Semarang yang memiliki unsur yang mirip dengan Kota Gede, tetapi perbedaannya adalah arsitektur khas masa kolonial. Terakhir yaitu Kota Gede ini mirip juga dengan Taman Sari di Yogyakarta. Kemudian lanjutkan dengan adanya analisis SWOT yang kami lakukan. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Dari Kota Gede sendiri memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat, sebagaimana dapat kita lihat bahwasanya di Kota Gede terdapat pusat awal kerajaan Mataram Islam itu berdiri. Dan yang kedua, adanya keberadaan industri perak tradisional yang menjadi ciri khas dari Kota Gede yang membedakan dari kawasan-kawasan lainnya. Berikutnya yang ketiga yaitu lingkungan kawasan cagar budaya yang masih terjaga, seperti ada dari segi arsitektur, tradisi dan juga pola kehidupan masyarakat. Yang keempat, adanya letak geografis dari Kota Gede itu sendiri yang sangat strategis, yaitu di wilayah Yogyakarta yang kita kenal sebagai tempat destinasi wisata. Yang kelima, yaitu adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga tradisi dan aktivitas budaya. Yang kedua yaitu adanya weakness atau kelemahan dari Kota Gede itu sendiri. Yang pertama yaitu infrastruktur pendukung wisata yang terbatas, seperti halnya tempat parkir dan juga pusat informasi yang belum cukup banyak tersedia di daerah-daerah tempat wisata di Kota Gede itu sendiri. Yang kedua yaitu brand awareness yang belum optimal. Kota Gede ini seringkali dipersepsikan sebagai pelengkap, bukan destinasi utama ketika wisatawan datang berkunjung untuk berwisata ke daerah Yogyakarta.
Yang ketiga, kurangnya branding yang konsisten. Ketika Kota Gede sempat viral atau sempat booming di media sosial dari pihak-pihak seperti pihak pemerintah, pihak-pihak yang terkait tidak melakukan branding secara konsisten sehingga dapat membuat Kota Gede lama-kelamaan kembali redup pamornya di media sosial. Dan yang keempat yaitu regenerasi pelaku budaya yang terbatas. Kota Gede ini masih dominan dipegang budayanya oleh orang-orang yang sudah cukup berumur, dan bisa dikatakan untuk generasi sekarang tidak terlalu tertarik dengan menjaga kelestarian dari budaya Kota Gede itu sendiri, yang itu ditakutkan akan membuat Kota Gede lama-kelamaan akan tergerus oleh kemajuan zaman saat ini. Yang berikutnya yaitu bagian opportunities atau peluang. Yang pertama, daerah Kota Gede memiliki minat wisatawan terhadap tren wisata budaya. Dan yang kedua yaitu pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan audiens seperti melalui video TikTok, Reels Instagram, ataupun juga bisa melalui short YouTube. Yang ketiga, adanya kolaborasi dengan sektor kreatif dan akademisi seperti seniman, komunitas kreatif, ataupun dari institusi pendidikan untuk memperkuat citra Kota Gede sebagai kota budaya yang masih hidup hingga saat ini. Yang keempat yaitu adanya dukungan program pemerintah terkait pengembangan kota dan penguatan branding Kota Gede. Dan yang kelima yaitu adanya potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal sebagai bagian dari identitas merek kota itu sendiri, seperti halnya produk dari segi produk UMKM, dari fashion, kuliner tradisional, dan juga kerajinan. Dan analisis SWOT yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, adanya persaingan dengan kawasan wisata budaya di Yogyakarta maupun wilayah-wilayah lain yang memiliki sedikit kesamaan dengan Kota Gede. Yang kedua yaitu modernisasi. Pembangunan yang tidak terkontrol dapat berpotensi untuk mengurus nilai historis dari visual kawasan Kota Gede itu sendiri. Yang ketiga, perubahan preferensi wisatawan yang cepat. Ini berisiko ditinggalkan jika tidak adaptif terhadap tren dan kebutuhan wisatawan saat ini. Dan yang terakhir yaitu komersialisasi berlebihan terhadap budaya. Eksploitasi budaya tanpa prinsip pelestarian dapat menurunkan nilai autentik dan kepercayaan publik terhadap Kota Gede itu sendiri. Selanjutnya ada visi misi dari branding Kota Gede. Yang pertama ada visi yaitu menjadi kota budaya yang berakar pada warisan kerajaan kuno, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta relevan bagi generasi muda. Selanjutnya ada misi yang pertama, melestarikan warisan kerajaan dan budaya lokal melalui perlindungan situs sejarah, tradisi, dan nilai luhur. Yang kedua, menghidupkan budaya dengan pendekatan modern, kreatif, dan digital agar dekat dengan generasi muda. Yang ketiga, mengembangkan pariwisata budaya berkelanjutan yang edukatif, inklusif, dan berdaya saing global. Yang keempat, mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai identitas dan kekuatan kota. Dan yang terakhir yaitu membangun ruang kolaborasi lintas generasi antara pelaku budaya, komunitas kreatif, dan juga masyarakat. Strategi branding melalui media sosial dengan membuat konten kreatif yang menonjolkan potensi Kota Gede. Tujuan pertama, meningkatkan daya saing daerah Kota Gede di pasar lokal, nasional, internasional. Kedua, mengangkat nilai lokal, keunikan budaya, serta sejarah Kota Gede. Ketiga, membangun identitas brand yang kuat dan berkesan. Manfaat strategi branding. 1. Pertumbuhan ekonomi lokal. Wisata, investasi,
dan lain-lain. 2. Penguatan rasa kebanggaan. Komunitas lokal. Ketiga, peningkatan citra daerah. Adapun program yang sudah berjalan yaitu yang namanya Pasar Lawas. Nah, Pasar Lawas ini merupakan penguatan budaya lokal yang sudah diwarisi secara turun-temurun melalui kuliner tradisional. Salah satunya adalah kuliner tradisional Kipo. Bukan hanya makanan, tapi juga minuman tradisional lainnya yang kemudian sebagai aktivitas ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. Nah, Pasar Lawas ini fungsinya sebagai ruang edukasi nostalgia budaya yang memperkenalkan nilai sejarah, kearifan lokal, serta tradisi kuliner kepada masyarakat dan juga khalayak luas. Juga pelaku utama dari Pasar Lawas ini bukan sembarang orang, tapi pelaku utama dari Pasar Lawas ini adalah masyarakat sekitar yang juga memiliki potensi untuk menjual apa yang dimilikinya, yaitu makanan tradisional. Jadi tidak sembarangan orang dari luar itu masuk berdagang, itu tidak. Dan juga barang yang dijual itu adalah makanan tradisional dan juga minuman-minuman tradisional seperti jamu, kipo, dan juga gaplek dan juga lain sebagainya. Adapun program lain yaitu workshop perak yang dimana nanti program ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang sudah temurun-temurun yang telah ada di Kota Gede. Nah, perak ini merupakan salah satu identitas utama dari Kota Gede itu sendiri. Dan nantinya kegiatan ini memberikan pengalaman edukatif kepada peserta melalui proses pembuatan perak secara langsung, mulai dari pengenalan bahan, teknik pengrajinan, hingga pemahaman nilai filosofis di balik karya dari perak ini. Program ini juga berperan dalam mendukung keberlanjutan pengrajin lokal serta memperkuat citra dari Kota Gede itu sendiri sebagai pusat kerajinan perak yang memiliki nilai sejarah, budaya, ekonomi dan juga identitas yang tinggi. Program ini diharapkan dapat menarik minat pengunjung yang ingin mengenal dan juga mempelajari lebih jauh terkait kerajinan perak. Nah, inilah yang dimaksud dengan core message dari kami, yaitu root strong, culture on, akar yang kuat dan juga budaya yang maju. Yang nantinya dari sejarah dari Kota Gede itu sendiri kita akan memperkuat, kita akan memperkenalkan kepada khalayak luas sebagai identitas utama dari Kota Gede itu sendiri. Diharapkan nantinya Kota Gede yang memiliki identitas budaya dan juga sejarah yang panjang nanti akan terlestarikan dengan adanya program-program yang telah direncanakan dan juga akan berjalan ini. Dengan inti pesan yang kami usung untuk membranding daerah Kota Gede, yaitu menjelajahi warisan budaya yang tak pernah usang di tengah kota modern. Kami juga memiliki tagline yaitu Kota Gede, Root Strong, Culture On. Yang berarti Kota Gede adalah memiliki akar sejarah yang kuat. Selain itu juga budayanya masih hidup dan relevan hingga masa kini. Adapun target audiens dari kami adalah wisatawan lokal dan juga internasional. Lalu ada komunitas budaya atau pencinta sejarah yang nantinya akan melihat potensi dari Kota Gede itu. Kami tampilkan logo yang sudah kami buat untuk daerah Kota Gede dengan beberapa elemen yang menggambarkan daerah Kota Gede, antara lain yang pertama yakni Gapura Masjid Gede Mataram yang menjadi ikon dari Kota Gede itu sendiri. Yang kedua, makanan khas Kota Gede yakni kipo, dan yang terakhir, kerajinan khas Kota Gede yang terbuat dari perak. Dalam pengaplikasian logo, kami mendesain dalam bentuk tote bag. Sekian presentasi dari kelompok kami. Setelah ini akan kami tayangkan sekilas video tentang Kota Gede. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.